Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konsep Islam, kepemimpinan adalah sebagai sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ibnu Khaldun adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabar bin Ibrahim bin Khaldun. Beliau lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 Hijriah. Beliau keluarga pendatang dari Andalusia pada abad 8 Hijriah. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yaitu Khalid bin Utsman. Tahapan kehidupan Ibnu Khaldun terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah masa kelahiran, perkembangan hidup, dan masa studinya. Tahapan ini dimulai dari lahirnya beliau pada tahun 732 hingga 751 Hijriah, di mana masa itu dihabiskan di kampung halamannya di Tunisia untuk belajar menghafal Quran dan giat mencari ilmu pengetahuan. Tahapan kedua pada saat bertugas di pemerintahan dan terjun di dunia politik pada tahun 751 hingga 776 Hijriah, di mana pada masa ini kehidupannya dihabiskan untuk mengabdi pada pemerintahan dan dunia politik. Tahapan ketiga, masa mengarang dan menulis karya pada tahun 776 sampai 784 Hijriah. Pada masa ini, Ibnu Khaldun mencurahkan pikirannya untuk menulis Alkitab Al-Ibrar. Bagian pertama buku ini dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Tahapan keempat, tahapan memberi kuliah dan memimpin pengadilan tinggi pada tahun 784 hingga 808 Hijriah, yang mana menghabiskan sebagian besar umur Ibnu Khaldun. Dalam buku yang menceritakan kisah Ibnu Khaldun, kita tidak hanya sekedar mengenang tetapi kita juga harus merasakan apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Khaldun dalam menjalani hidupnya. Hal ini bisa menjadi panutan untuk kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan. Ibnu Khaldun mampu membaca dan menghafal Al-Quran ketika sejak kecil, mempelajari berbagai macam bacaan qiraat seperti penafsiran hadis dan fikih. Kepribadian Ibnu Khaldun adalah seorang yang oportunitis. Dia menangkap berbagai kesempatan dengan menggunakan bermacam saran dan cara. Yang terakhir yaitu ketika Ibnu Khaldun berkontribusi pada dunia, bagaimana memberikan pemikiran terhadap proses kebaikan bumi masa mendatang. Muhammad Al-Fatih adalah Muhammad II bin Murad bin Muhammad bin Bayazid. Beliau dikenal masyhur dengan nama Muhammad Al-Fatih karena kehebatan kemampuan menaklukkan kota Romawi Timur. Pada saat itu, beliau lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, Turki. Muhammad Al-Fatih juga merupakan Sultan ke-7 pada dinasti Utsmaniyah. Beliau menjadi Sultan pada tahun 885 Hijriah pada usia 22 tahun. Ada 3 latar belakang penaklukan Konstantinopel. Dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Makna dari kisah Muhammad Al-Fatih. Modal keimanan atau ketakwaan tidak cukup untuk menaklukkan dunia. Tentang keyakinan dan optimis bahwa janji Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Kemenangan itu akan diraih oleh orang yang pantas dan pasukan yang pantas. Jika kita yakin bahwa Islam pasti berjaya, maka kita pun memantaskan diri untuk bisa berjuang meraih kejayaan itu.